Di Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema adalah menjadi orang yang jujur, saudara ya. Siapa yang jujur di sini? Angkat tangan. Nggak ada yang pede ya. Berarti nggak jujur nih, tapi saya percaya jujur lah ya. Tuhan yang menilai kejujuran kita ya Bapak Ibu. Iya, di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Coba kita buka bersama Amsal 11 ayat 11. Firman Tuhan di sana berkata, Amsal yang ke-11 ayat yang ke-11 ya, kita baca bersama saudara. Ya, baca sama-sama apa dikatakan di sana? Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi berkat orang jujur, ternyata menjadi orang jujur itu ada berkatnya ya, berkat orang jujur. Ada berkat tersendiri loh yang Tuhan kasih buat orang jujur. Jadi berkat orang jujur. Saya mau menjadi orang jujur supaya saya menerima berkat. Amin. Berkat orang jujur itu memperkembangkan kota. Kita berdoa supaya Indonesia memiliki pemerintahan yang jujur. Makanya setiap malam di mesbah doa kita berdoa buat Pak Presiden Jokowi, wakilnya, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri. Satu yang kita minta agar mereka menjadi orang benar, orang jujur. Kenapa? Karena ketika para pejabat di atas negeri ini hidup jujur, maka Indonesia menjadi negara yang berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Sebaliknya kalau di negara kita ini pemerintahnya fasik, maka jangankan berkembang, runtuh ya bangsa ini. Firman Tuhan berkata kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa itu menjadi noda bagi bangsa. Kalau di dalam keluarga para suami engkau menjadi bapak-bapak yang hidup jujur, maka Alkitab berkata rumah tanggamu itu akan semakin berkembang. Amin. Kalau engkau menjadi pengusaha yang jujur, maka bisnismu akan menjadi bisnis yang berkembang. Jadi ternyata berkat orang jujur itu membuat sesuatu berkembang. Apa yang kau lakukan dengan tanganmu akan berkembang. Tapi satu syaratnya jadilah orang yang jujur ya. Apalagi saya mau mulai dari masalah keuangan ini. Dulu saya khotbah di sini saya sudah pernah katakan suami istri ya harus saling tahu PIN ATM-nya berapa. Sudah dilakukan atau belum? Sudah ya Pak Iwan. Ya. Kemarin saya pelayaran ada seorang suami yang bilang gini, "Oh, saya selalu loh Bu kalau saya itu ya misalnya mau naik pesawat diumumkan cuaca buruk. Ya saya WA istri saya nomor ATM saya itu pinnya ini, nanti password IG saya ini, password Facebook saya ini." Saya bilang terus nanti kalau pesawatnya nggak jatuh Bapak pulang semua password dirubah lagi. PIN-nya dirubah lagi. Ini bertobat ini kalau kayak gini. Jadi cuma kalau dalam ancaman saja. Ya karena pernah ada kejadian saudara suaminya meninggal, istrinya nggak tahu PIN ATM. Sampai mau beli peti aja nggak bisa. Itu kan parah ya. Akhirnya pinjam-pinjam uang dulu, nanti kalau sudah ya sempat waktu panggil itu urus buka PIN ATM tak gampang loh. Harus ada polisi, harus ada pengacara ya Pak ya. Baru dibuka padahal tuh punya suaminya sendiri. Ya jadi jangan ada ya kita nggak jujur suami istri dalam hal keuangan. Kalau dalam hal keuangan saja kita sudah tidak jujur, maka apalagi dalam hal yang lain. Makanya saya mau kasih tahu dulu nih dari hal keuangan dulu kita perbaiki rumah tangga kita, baru kita bisa menjadi jujur dalam hal yang lain. Ya, saya dengan suami saya itu saling tahu. Saya tahu PIN ATM-nya dia, dia tahu PIN ATM saya. Saya tahu password HP-nya dia, dia juga tahu password HP saya. IG nggak pernah ada yang dikunci. Itu untuk meminimalis kita tidak ada perselingkuhan dan jangan ada dusta di antara kita. Yang ada hanya kejujuran. Amin. Suami saya bawa kartu ATM-nya, tapi saya pegang mobile banking-nya. Jadi biar dia gesek di mana saya tahu. Ini tadi buat beli apa? Oh ada ini pengeluarannya ini. Saya tahu itu namanya kita belajar jujur dalam rumah tangga. Kalau kita hidup jujur maka rumah tangga pasti diberkati. Jangan suami istri nggak tahu keuntungannya berapa. Disembunyi di kaos kaki lagi duitnya. Ya, dia bilang tuh loh Bu, istri saya ini salah menikah. Saya menikah sama perempuan yang pintar cari uang. Uang saya sembunyikan di mana dia temukan semua Bu. Saya taruh di kaos kaki dia cari, di buku dia cari. Memang istri saya ini pintar cari uang.
Ya, jadi mari kita jujur dari hal yang perkara yang kecil dulu. Kalau kita sudah jujur dari itu, maka yang lainnya kita belajar. Supaya apa saudara? Karena ada berkat orang jujur. Amin. Ada berkat orang jujur. Ya, kalau hidup kita penuh tipu muslihat, lari kanan kiri, aduh ya, boro-boro berkat saudara, yang ada itu kutuk, yang ada itu penderitaan. Ya, keluarga tidak diberkati, usaha nggak diberkati, makanya banyak orang datang, Bu, kenapa ya nasib saya begini-begini terus? Ya mungkin kamu belum jujur di hadapan Tuhan. Ya, mari kita berusaha menjadi orang yang jujur karena ada berkat orang jujur. Nah, hari ini saya pengen ambil satu contoh di dalam Alkitab. Siapa orang yang jujur di Alkitab? Mari kita buka 2 Tawarik pasal 31. 2 Tawarik pasal 31 ayat yang ke 20 dan 21. Kita baca 2 Tawarik pasal 31. Baca bersama. Ini tentang Raja Hizkia, saudara. Baca 1, 2, 3. Demikianlah perbuatan Hizkia di... Ini udah ayat yang keberapa ya? Di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam segala, kita baca 1, 2, 3. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya, apa firman Tuhan bilang? Berhasil. Saudara, firman Tuhan berkata, ya, Hizkia tercatat sebagai salah satu orang di Alkitab yang hidupnya jujur. Ya, dia dikatakan dia tuh jujur. Inilah perbuatannya. Dia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sehingga dalam setiap usaha yang dia lakukan, saudara, Tuhan menyertai dan membuat dia berhasil. Kita tahu bersama Hizkia adalah seorang raja yang dia membangun, saudara, Hizkia Tunnel. Kalau saudara pernah ke Israel, yang lalu saya ke Israel, kami turun di kota Daud, itu di bawah istana Raja Daud, turun sampai berapa meter ke dalam, itu ada yang namanya terowongan Hizkia. Hizkia membangun sebuah terowongan air di bawah tanah ketika zaman pada waktu itu Raja Sanherib akan menyerang Yerusalem. Saya itu membayangkan ketika kami turun itu kan jauh, saudara yang sudah pernah pergi ya. Itu jauh ke dalam, saudara. Kita masuk di dalam gua batu. Di situ ada terowongan yang lebarnya hanya selebar badan kita, dan di situ isinya air, airnya selutut. Hizkia membuat itu, saudara. Pada zaman itu belum ada traktor, belum ada peralatan canggih, tapi Tuhan menyertai dia membuat cadangan air buat Yerusalem. Ya, di bawah kota Daud itu dia bikin terowongan di tebing batu loh. Saya tuh sampai masuk melihat ini batu yang dipahat loh. Dan di situ menjadi saluran air. Kenapa Hizkia diberkati Tuhan dan dia berhasil mengembangkan kota Yerusalem? Saudara, peperangan di daerah-daerah gurun pasir itu cuma memperebutkan dua hal benda cair, minyak dan air. Susah di sana, makanya negeri yang ada air itu diperebutkan, yang ada minyak itu diperebutkan. Cuma benda cair itu yang diperebutkan. Jadi pada zaman itu Hizkia disertai Tuhan. Makanya benar Amsal 11 ayat 11 tadi berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Berkat Hizkia menjadi raja yang benar, dia berhasil membuat terowongan air di bawah tanah yang itu menghidupi kota Yerusalem pada waktu dikepung oleh Sanherib, saudara. Dan siapakah Hizkia ini sebenarnya? Hizkia ini ayahnya adalah seorang raja yang terburuk di Israel, yaitu Raja Ahaz. Kita tahu bersama Ahaz adalah raja yang jahat. Jadi belum tentu bapaknya jahat, anaknya jahat. Ya, belum tentu juga bapaknya baik, anaknya baik. Bisa jadi bapaknya baik, anaknya jahat. Sebaliknya bisa jadi anaknya jahat, bapaknya baik. Kok sama ya?
Bisa jadi bapaknya jahat, anaknya baik. Terbukti Hizkia, papanya itu tercatat sebagai raja yang terburuk selama sejarah Israel. Ketika Ahas memerintah, dia membangun kuil-kuil untuk penyembahan berhala di sana. Sehingga imam-imam mereka sudah tidak lagi melakukan tugas mereka sebagai imam. Dirusak semua sama Raja Ahas. Diperintahkan semua harus menyembah kepada dewa. Tapi ketika Ahas mati, Hizkia menggantikan bapaknya menjadi raja. Dia membongkar seluruh kuil-kuil penyembahan berhala. Dia mengembalikan tugas para imam kembali di bait Allah. Dia kembali membangun penyembahan yang benar kepada Tuhan. Dia hidup menjadi orang yang baik, yang jujur di mata Tuhan, sehingga hidupnya diberkati Tuhan, dan Yerusalem berkembang sejahtera di bawah pemerintahan Raja Hizkia. Apa yang terjadi yang paling luar biasa yang kita tahu dari Raja Hizkia, saudara? Kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Ini cerita yang sangat kita tahu. Hizkia pernah mengalami sakit dan hampir mati. 2 Raja-Raja 20 ayat 1, saudara. Kita baca bersama 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama, baca 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ada di sini yang pernah rasa jatuh sakit dan hampir mati? Siapa yang sudah pernah rasa hampir mati? Ya, kita ini kadang baru sakit, batuk, pilek, hidung tersumbat, sudah alay lebay. Hizkia sakit dan hampir mati. Hampir mati itu sekarat judulnya. Dalam keadaan dia sakit dan hampir mati, datang seorang nabi, seorang yang rohani, seorang utusan Tuhan, ngomong sama dia apa, kita baca. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara bayangkan kalau saudara sakit hampir mati, didatangi pendeta. Sayalah yang datang. Terus saya bilang, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu, karena kau pasti mati dan tidak mungkin sembuh lagi. Pasti saudara siram air saya. Iya Pak, ya. Saudara bilang ini Bu Debbie sesat. Ya, nabi, ya itulah yang benar, tidak hanya menyampaikan yang enak-enak saja. Ya, kebanyakan orang itu terlalu memelintir firman Tuhan hanya untuk kebutuhan. Ya, orang sakit didatangi. Kalau saudara datang sama orang sakit, Bu, kalau Tuhan mau menyembuhkan ibu, maka Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi kalau tidak pun percaya, mati itu sebuah keuntungan. Amin. Itu yang harus kita perlengkapi kepada setiap orang. Makanya saya bersyukur banyak orang WA ke saya, Bu, saya mau berterima kasih. Cici saya sudah dipanggil Tuhan. Yang luar biasa sebelum meninggal, cici saya tuh tiap hari dengar mesbah doa. Sampai terakhir dia memasuki ruang operasi, dia bilang sama saya tidak takut mati. Kalaupun saya akan mati, itu adalah keuntungan. Saya akan ketemu dengan Tuhan. Jadi dia bilang, saya berterima kasih ya Bu, berkat mesbah doa, semua khotbah-khotbah ibu, cici saya itu siap mati. Kita semua sudah siap mati belum? Halo? Kenapa tertawa saudara? Ya, siap mati. Kemarin saya baptis seorang yang kena kanker stadium akhir. Dia divonis dokter tinggal 6 bulan lagi umurnya. Dia menangis, dia bilang, Bu Debbie, berarti saya harus mempersiapkan diri menuju kematian ya. Saya bilang sama dia, jangankan kamu yang sudah divonis dokter 6 bulan lagi hidup. Saya ini nggak divonis dokter, tapi tiap hari saya siap mati. Minta ampun kalau ada dosa. Siapa tahu saya dipanggil hari ini. Kamu yang sudah divonis dokter 6 bulan lagi, buktinya masih hidup sampai sekarang, nggak mati-mati kan? Ada orang yang tidak divonis mati, tiba-tiba mati lagi duduk di sofa. Jadi kita semua ini, saya bilang bukan perkataan dokter yang menentukan hidupmu. Ada orang yang nggak divonis loh, tiba-tiba meninggal lagi duduk di sofa aja. Bahkan tidak sempat menyampaikan pesan terakhir. Ini bagus kan? Yesaya datang ngomong, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Itu tadi kasih tahu pin. Ya, supaya jangan sudah sekarat baru sudah nggak bisa bicara, minta pulpen, minta ini mau tulis pin ATM. Ya, masih sehat kasih tahu. Karena kita nggak tahu kapan kita.
Jadi karena kita tidak tahu, kita harus siap mulai dari sekarang. Jangan tunggu divonis dokter. Hidup ini nggak ada yang tahu. Ya masih bagus kalau dikasih kesempatan, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Karena kamu tidak mungkin sembuh, kamu akan mati, kamu pasti mati. Lalu apa yang dilakukan Hizkia, saudara? Kita lihat responnya. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Bukan dia buang muka dari Yesaya karena dia marah, bukan. Dia memalingkan mukanya ke arah dinding, lalu dia apa? Berdoa kepada Tuhan. Hizkia adalah seorang yang hidup jujur dan takut akan Tuhan. Responnya ketika mendengar sesuatu yang buruk, ketika menghadapi masalah yang buruk, adalah dia mencari wajah Tuhan. Orang yang hidup jujur itu pasti karena dia dekat sama Tuhan. Nggak mungkin kalau dia nggak dekat sama Tuhan. Tapi sekarang banyak orang lebih takut CCTV dan takut Tuhan ya. Kita lihat-lihat tuh di IG orang nyolong nih. Lihat CCTV nggak jadi dibalikin. Karena lihat, aduh ada CCTV. Padahal dia lupa mata Tuhan itu lebih dari CCTV tercanggih. Amin. Yang bisa menembus dimanapun engkau berada. Nanti satu saat nanti kita mati disuruh puter. Ditanya, kamu pernah selingkuh nggak? Enggak. Malaikat channel 5. Habis kau. Ada semua rekamanmu. Ya pernah nyolong nggak? Enggak. Channel 4. Itu mata Tuhan lebih dari CCTV tercanggih dimanapun juga. Walaupun engkau nggak ngaku sama manusia, tapi Tuhan tahu. Suami-suami, istrimu nggak tahu hidupmu di luar sana, tapi Tuhan tahu, semua terekam dalam CCTV-nya Tuhan. Istri-istri, suamimu nggak tahu hidupmu seperti apa. Anak-anak, orang tuamu nggak tahu hidupmu di luar seperti apa. Tapi semuanya terekam dalam CCTV-nya Tuhan. Bilang amin. Amin yang kencang biar bertobat. Ya ingat loh ya, satu saat Alkitab berkata semua makhluk akan berhadapan di tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab terhadap apapun yang dia lakukan di bawah langit ini. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Jadi lebih baik dari sekarang hidup jujur. Ada mata Tuhan melihat. Hizkia seorang yang takut akan Tuhan. Ketika dia mendengar itu, dia nggak marah. Dia memalingkan wajahnya ke tembok, lalu dia mulai berdoa kepada Tuhan. Apa isi doa Hizkia? Kita lihat. Ya, ayat yang ke-21. Jangan cuma, ayat yang ketiga, jangan cuma menuntut-nuntut Tuhan. Hizkia, engkau berikan hidup 15 tahun lagi, maka aku pun iya. Lihat dulu isi doanya Hizkia, baru kau tiru-tiru. Orang Kristen itu pintar meniru. Dia nggak tahu apa itu doa Hizkia, apa doanya Hizkia sampai Tuhan mendengar. Apa yang dia bilang sama Tuhan? Baca bersama, 1, 2, 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati alias jujur, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Itu isinya doanya Hizkia. Dia nggak minta apa-apa, dia cuma ingatkan Tuhan. Tuhan, ingatlah aku ini loh Tuhan. Kiranya Engkau mengingat aku. Aku ini telah hidup benar di mata-Mu. Aku ini telah hidup jujur di mata-Mu Tuhan. Aku ini telah berbuat yang baik di mata-Mu. Ingatlah itu. Lah kalau kita hidup dalam dosa, apa yang mau diingatkan? Tuhan, ingat loh, aku ini tiap hari selingkuh. Ingat loh Tuhan, aku ini tiap hari nyolong. Tuhan bilang, matilah kau. Biarkan Tuhan menemukan sebuah alasan dalam hidup kita untuk Dia memberi kita perpanjangan umur. Harus ada alasan yang Tuhan dapati dari hidup kita. Untuk apa aku akan perpanjang umurmu? Dia bilang, ingat loh Tuhan, aku hidup di hadapan-Mu dengan setia, aku hidup dengan tulus hati, dengan jujur, dan aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah ia. Saudara, ada hal apa dari hidup kita yang bisa membuat itu Tuhan mempertahankan hidupmu?
yang bisa membuat sebuah alasan untuk Tuhan membela kita. Ingat loh, Alkitab berkata iblis pun tahu apa yang kita perbuat dan dia mendakwah kita di hadapan Allah. Ingat kisahnya Ayub. Tuhan bilang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti Ayub. Iblis ngomong, karena engkau beri dia kekayaan. Engkau pagari semua miliknya. Engkau pagari kekayaannya. Engkau pagari anak-anaknya. Tuhan memagari. Lalu iblis bilang, coba beri aku kuasa. Buka pagarmu atas hartanya. Dan aku akan menjamah semua hartanya. Lihat, apakah dia masih tetap setia dan tulus kepadamu? Tuhan bilang, oke iblis, aku beri engkau kuasa, ambil semua hartanya. Tapi nyawanya dalam tanganku. Lalu iblis mengambil semua yang Ayub punya. Kekayaannya habis dalam semalam, terbakar semua habis. Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Gondok gak iblis? Gondok. Iblis datang sama Tuhan. Iya, karena dia masih sehat. Walaupun hartanya sudah diambil, dia masih sehat, dia masih bisa kerja cari duit. Coba kasih aku kuasa untuk aku jamah tubuhnya, beri dia penyakit. Tuhan bilang, oke iblis, aku beri engkau kuasa, jamah tubuhnya Ayub, tapi nyawanya tetap di dalam genggamanku. Itu sudah paling parah. Tidak ada persoalan di hidup manusia yang sangat membuat iman kita akan jatuh dan down, selain ketika orang berhadapan dengan yang namanya sakit penyakit. Kenapa saudara? Masalah keuangan di luar tubuh. Suami selingkuh di luar tubuh, tapi kalau namanya sakit itu di dalam tubuh. Orang lain tidak akan pernah bisa memberi kita kekuatan. Dia akan ngomong, kamu nggak rasa ini sakitku. Ketika orang menemukan Tuhan, ya, dia mencari Tuhan. Biar Tuhan menemukan sebuah alasan dalam hidup kita untuk dia membela kita. Lalu saudara, akhirnya Hizkia bilang, ingatlah akan aku Tuhan. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, Alkitab berkata apa saudara? Kita kembali pada ayat firman Tuhan tadi. Ya, itu isi doa Hizkia ya. Jadi jangan kita bilang ini Hizkia saja ditambah umur. Ada alasan gak bagi kita untuk berkata seperti itu? Ya, tetapi Yesaya belum lagi keluar. Jadi Yesaya itu sudah mau pergi dari kamarnya Hizkia. Dia baru sampai di ruang tengah di pelataran. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Yesaya. Apa yang Tuhan bilang? Ayat yang kelima. Baliklah, kata Tuhan, kembali kepada Hizkia. Katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ya, ayat yang ke-6 saudara. Aku akan memperpanjang hidupmu berapa? 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara lihat, Tuhan mendengarkan doa Hizkia. Bahkan dia bukan hanya disembuhkan, diperpanjang 15 tahun. Dan bukan hanya itu, berkat orang benar memperkembangkan kota, Tuhan kasih bonus. Dan aku akan melepaskan kota ini dari tangan Raja Asyur. Musuh terbesar pada zaman itu adalah Asyur. Raja Hizkia sedang memerintah dalam kepemerintahannya dan itu tidak mudah. Tetapi Tuhan berjanji, jangan takut, aku yang akan memagari kota ini dan akan memberikan engkau kemenangan dari Asyur. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan menggenapi. Ya, beberapa tahun kemudian orang-orang Asyur kembali dan mereka ya mengancam Yerusalem. Mereka mengejek nama Allah orang Israel. Mereka mengancam akan menguasai dan menyerang Yerusalem. Raja Hizkia ya, dia pergi ke bait Allah dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membebaskan bangsa Israel dari kepungan orang Asyur. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia berdoa pada malam yang sama ketika Hizkia berdoa,
Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya, dikatakan di sana, pada malam yang sama ketika Hizkia berdoa, malaikat Tuhan sudah aku utus untuk membunuh 185.000 prajurit Asyur di kemah mereka. Malaikat Tuhan yang membunuh 185.000 prajurit Asyur mati di tenda, tidak dengan peperangan, karena doa dari seorang raja yang hidup jujur di mata Tuhan. Amin. 150.000 dibunuh. Ketika Raja Sanherib mendengar pasukannya mati dibunuh malaikat, dia menjadi takut, lalu dia tarik seluruh pasukan mundur ke daerah Niniwe, dan akhirnya mereka menetap di sana. Saudara lihat, waktu kita menjadi orang yang jujur dan hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Jangan takut, mari kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat. Asal kita mau sungguh-sungguh hidup jujur di hadapan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Tuhan berkata, akulah yang akan menyertai engkau. Saudara, bagian kita hari-hari ini, ayo beresi apa yang belum beres. Jangan takut tentang hari depan. Waktu kita bertobat hidup jujur, saya bukan hanya berkhotbah, saya mengalami bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidup saya. Ketika kami komitmen untuk terus melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bahkan apa yang tidak mungkin, Tuhan itu sanggup menjawab doa kita lebih dari yang kita doakan. Dia sanggup menjawab pergumulan kita lebih dari yang kita harapkan. Kita percaya, saudara, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Bahwa bagi Tuhan itu semua mungkin, asal kita mau sungguh-sungguh serius hidup dengan jujur dan takut akan Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan, asal kita sungguh-sungguh hidup takut Tuhan. Hizkia hanya meminta kesembuhan, tapi Tuhan beri bonus, diperpanjang 15 tahun. Bonus lagi, Tuhan menyertai pemerintahannya, melindungi Yerusalem dari bangsa Asyur yang jahat. Hari ini, apa yang sedang ada di depan kita, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup. Dia mampu, saudara, menyelesaikan segala perkara di hidup kita. Katakan bersama, tak selalu Tuhan menjawab doa-doa kita. Tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Saudara, tidak perlu engkau takut akan hari depan. Tidak perlu khawatir. Lakukan bagian, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, aku ingin keadaanku lebih baik, aku ingin hidupku lebih baik, maka Tuhan terlebih rindu, saudara, untuk membuat hidupmu lebih baik, untuk membuat rumah tanggamu lebih baik. Namun terkadang dosa, pelanggaran, kebohongan itu yang menghalangi berkat-berkat Tuhan. Hari ini kita belajar dari Hizkia. Dia hidup jujur di hadapan Tuhan, sehingga ada alasan untuk Tuhan memberkati dan memperpanjang umurnya. Biar kita datang di hadapan Tuhan hari ini, katakan, Tuhan, mampukan kami untuk hidup sebagai orang-orang jujur di hadapan Tuhan. Jadikan kami suami yang jujur, maka Tuhan akan memperkembangkan rumah tangga kami. Tuhan akan memperkembangkan usaha, bisnis, pekerjaan kami. Waktu kami hidup jujur di hadapan Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu hari ini. Lihat hati dan hidup kami, Bapa. Engkau yang Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hizkia hanya meminta kesembuhan, tapi Tuhan beri dia umur panjang. Bahkan Tuhan beri perlindungan atas seluruh kepemerintahannya. Itu juga yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu malam ini. Ketika hatimu terbuka dan berkata, aku mau menjadi orang jujur Tuhan, aku mau menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan, menjauhi dosa, dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan, saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Karena itu terimalah kiranya
berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup saudara mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Katakan amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu turut bekerja dalam hidup kami, dan bahwa kami selalu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, supaya kami menyenangkan Tuhan, bukan kehendak kami tapi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tanpa Roh Kudus-Mu semuanya akan menjadi sia-sia. Karena itu kami undang Roh Kudus hadir dan urapi setiap kami, urapi pikiran kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat kepercayaannya saya boleh melayani di tempat ini. Ya, dan tema firman Tuhan hari ini adalah iman yang berfungsi. Saudara, kita ini percaya kepada Tuhan, kita mengikuti Tuhan, ya bukan karena kita sudah melihat Tuhan. Ada yang sudah pernah ketemu Tuhan Yesus di sini face to face, melihat Yesus seperti pada murid-muridnya dulu di Israel? Tidak ada kan? Yang belum pernah lihat Tuhan Yesus angkat tangan. Yang sudah pernah lihat, karena masih ada yang nggak angkat tangan, yang bingung angkat kaki. Iya, saudara, saya percaya kita hari ini percaya kepada Yesus, bukan karena kita sudah melihat Dia. Alkitab berkata, sekalipun engkau belum pernah melihat Dia dengan mata, tapi engkau percaya kepada Dia, itu yang namanya iman. Amin. Ya, kita beriman kepada Tuhan bukan karena kita sudah melihat Dia, tapi karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita baca dulu ayat yang ke Ibrani 11, ayat yang pertama mulai saudara. Ya, jadi sayang kalau kita ini punya iman, tapi iman itu mati dan tidak berfungsi. Dan itu yang saya lihat banyak dalam kehidupan orang Kristen. Mereka setiap hari duduk di gereja, ya, tapi iman itu tidak berfungsi sama sekali. Ketika menghadapi masalah mereka stres, ketika menghadapi pergumulan mereka tertekan, ya bahkan banyak yang terlilit dengan pinjol, ya karena imannya mati saudara. Ibrani 11 ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi kita baca bersama 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini luar biasa karena dalam iman ada dua unsur, harapan dan bukti. Ya, ini susah. Tapi kalau kita sudah mengerti dan mempraktekannya, ini luar biasa saudara. Di dalam iman ada harapan kita, tapi dalam iman juga ada bukti yang belum kita lihat. Tapi kita percaya, karena itu ya susah-susah gampang memang. Kita lompat Ibrani 11 ayat yang ke-6 saudara. Baca bersama Ibrani 11 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini jelas sekali berkata, tetapi tanpa iman. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Ya, tanpa iman. Nah, iman yang bagaimana saudara? Ya, dikatakan sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, melihat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Lucu ayat ini. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Dan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ternyata banyak orang yang sudah berpaling kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, tapi gak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena itu saya sering mendengar dari mulut orang Kristen ketika mereka konseling, Bu, apakah Tuhan itu ada? Ya, ternyata banyak orang yang duduk di kursi gereja setiap hari Minggu percaya, mengaku percaya Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Ya, tapi ternyata mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Makanya tidak banyak yang mengalami mujizat dalam hidup mereka. Dan dikatakan di sana Allah itu memberi upah loh kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Mencari Dia. Karena itu jangan berhenti hanya dipercaya, ya, tapi mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena ada apa dikatakan upah. Ya, saudara mau nggak upah dari Tuhan? Siapa yang mau upah dari Tuhan? Ya, jemaat di sini agak tegang ya. Saya nggak tahu ini karena faktor apa ya. Jadi tapi ya saya berdoa supaya kita semua membuka hati bagi firman Tuhan, saudara ya. Dikatakan ada upah loh, ada upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kita kalau dapat upah dari manusia seneng gak saudara? Ya, seneng tentunya ya. Kita dapat upah setiap bulan, kita bekerja dikasih upah. Seneng kalau sudah gajian. Nah, kalau Tuhan yang kasih kita upah, luar biasa gak? Luar biasa, lebih luar biasa lagi saudara. Nah, kita mau belajar saudara. Di dalam Alkitab ada satu orang yang dikatakan dia itu bapak orang beriman. Yaitu siapa? Abraham. Kenapa Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman? Tentunya karena imannya sudah teruji. Amin. Kita nggak bisa dikatakan beriman, percaya kepada Tuhan kalau iman kita belum diuji. Ya, saya yakin saudara semua pasti punya pengalaman ujian iman. Ya, saya yakin orang yang mengaku percaya Tuhan itu harus mengalami pengalaman ujian iman. Kalau saudara belum mengalami, saya doakan supaya diuji. Amin. Ya, harus saudara. Karena tanpa ujian iman kita tidak mungkin terbukti ya. Dikatakan di sana Abraham itu bapak orang beriman. Kalau kita baca Ibrani 11, kenapa dikatakan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11? Kenapa Abraham itu dikatakan bapak orang beriman? Ibrani 8 ayat 11, Ibrani 11 ayat yang ke-8 saudara. Firman Tuhan berkata di sana begini saudara, karena iman apa? Abraham taat. Ya, sampai di sini dulu. Karena iman Abraham taat. Ternyata tidak mungkin kita taat sama Tuhan tanpa iman. Sebaliknya iman tanpa ketaatan itu kosong. Di dalam Yakobus dikatakan, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau iman kita hanya sampai dipercaya, maka kita satu level sama. Dengar baik-baik ya. Yakobus berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau level iman kita hanya sampai dipercaya, berarti kita satu level sama setan. Ya, enggak usah takut-takut bilang satu level sama, bilang kanan kirimu, jangan-jangan kamu satu level sama setan. Ya, kalau kamu cuma punya iman tok, percaya tok sama Tuhan. Maaf, jangan sombong. Anda duduk setiap minggu di gereja sini, ya, jangan sombong. Masih banyak orang Kristen yang satu level imannya sama setan. Karena hanya berhenti di percaya. Ya, kita percaya pada Tuhan, setan juga percaya. Jadi apa bedanya kita sama setan? Kalau kita hanya berhenti di percaya. Abraham dikatakan orang bapak orang beriman, kenapa? Karena dikatakan karena iman Abraham taat. Apa itu taat? T-A-A-T.
tidak ada alasan titik. Amin. Bilang kanan kirimu, taat. Ya. Setelah kita beriman, kita harus masuk ya pada yang namanya ketaatan. T-A-A-T, tidak ada alasan titik. Nggak usah tanya. Karena iman Abraham taat. Sudah nggak ada alasan, titik, percaya sama Tuhan. Ketika apa? Ia dibaca Alkitab ya. Ayat ulang lagi. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saya mau tanya, negeri itu sudah diterima belum? Ya, sudah dilihat belum? Tetapi Abraham taat. Kalau Abraham tidak berangkat, dia lihat nggak negeri itu? Nah, kalau dia meragukan Tuhan dan tidak percaya ketika disuruh berangkat, karena mungkin dia takut, karena memang belum dilihat, ya, lalu dia memutuskan untuk tidak berangkat. Kira-kira Abraham melihat nggak negeri yang luar biasa itu? Nah, di sini saudara, banyak orang Kristen tidak pernah melihat janji Tuhan karena mereka tidak berani taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Jangan berhenti, tetapi masuk di dalam ketaatan. Zaman Abraham dipanggil ini saudara, belum ada Google Map. Ya, belum ada peta. Jadi Tuhan tidak kasih tahu kemana. Kalau ada peta, ada Google Map, enak. Nanti saya Sherlock ya kata Tuhan. Ya, kamu tinggal ikuti aja 500 meter belok kiri. Ya, 1000 meter belok kanan. Ya, di depan ada polisi. Kan enak ya dikasih tahu sekarang ya. Google Map itu pokoknya maha tahu saudara. Ya, tetapi persoalannya ketika zaman Abraham belum ada peta, belum ada Google Map. Apa yang menjadi dasar dia memperoleh janji Tuhan? Karena iman. Karena imannya hidup. Orang Kristen sekarang banyak imannya mati, ya. Bahkan mungkin tidak mati, tapi sekarat, nggak hidup, nggak mati. Imannya setengah mati. Orang yang punya iman setengah mati tidak mungkin bisa melihat janji Tuhan. Karena kau berhenti dipercaya, ya. Tapi orang Kristen tuh kalau nyanyi itu doa luar biasa. Aku percaya pintu-pintu surga terbuka. Kayak iya oh. Ya, setan yang dengar juga ketawa saudara ya. Maaf aja ya, lu aja nggak taat sama Tuhan. Kok bisa berdoa begitu? Saya suka ketawa kalau dengar orang Kristen tuh doa kayak iya oh. Ya, setan bilang kok kayak iya oh. Ya, doanya itu aku berdoa tingkap-tingkap langit dicurahkan. Aku percaya terobosan dalam bisnisku, terobosan dalam keuanganku. Setan bilang, "Pret. Kalau kau berhenti hanya dipercaya, tidak ada ketaatan pada firman, maka imanmu itu tidak mungkin berfungsi, tidak mungkin hidup." Dikatakan karena iman lalu berangkatlah Abraham ke negeri yang tidak diketahui. Dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Kita seringkali dibawa ke tempat-tempat yang nggak kita tahu di sana ada apa. Memang uji nyali saudara. Ikut Tuhan itu uji nyali. Seringkali kita dibawa ke tempat-tempat yang kita tidak mau, yang kita tidak inginkan. Abraham, dia bisa saja memilih, saya sudah enak di sini. Ya, di rumah keluargaku, aku tinggal terusin usaha bapakku, ya, tinggal terima warisan, udah beres semua. Tapi Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan ingin engkau mengalami dia secara pribadi, supaya engkau bisa cerita bahwa kau punya Tuhan yang hidup. Amin. Ya, ada yang bilang, memang Bu orang kaya-kaya itu sombong. Jangan salah, miskin sombong juga banyak.
Ya, bukan cuma kaya yang sombong, miskin. Artinya apa saudara? Memang semua manusia terlahir dengan sifat sombong. Tapi Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong, tapi Dia mengasihi orang yang rendah hati. Bagaimana kita bisa rendah hati? Harus dihancurkan. Bilang kanan kirimu, nggak usah sombong. Ya, jangan sombong. Tapi harus mau dibentuk Tuhan. Saya doakan nih yang masih sombong-sombong biar dihancurkan Tuhan. Ikut Yesus itu tidak enak. Kalau kau bilang ikut Yesus itu enak, berarti kau belum sungguh-sungguh ikut Yesus. Orang yang sungguh-sungguh ikut Kristus, ikut Tuhan, itu akan berkata, tidak enak. Kenapa? Ada daging yang harus dihancurkan. Ada ego yang harus dimatikan. Ada kesombongan yang harus direndahkan. Dan ikut Tuhan itu tidak enak. Orang memperlakukan kita tidak adil. Kau tidak boleh balas. Enak enggak? Pengennya balas. Kalau bisa 7 kali lebih. Tapi Tuhan bilang tidak boleh. Ya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu tidak enak saudara. Siapa bilang enak? Ya, jangan mengutuk orang yang membenci dan menganiaya kamu, tapi berdoa, mintalah berkat bagi orang itu. Enak enggak? Ya, ada yang bilang enak, pret. Enggak enak. Siapa bilang enak? Saya mau tanya, siapa yang sudah pernah melakukan berdoa bagi musuhnya yang paling engkau jengkel dan engkau bilang Tuhan berkati dia? Tolong angkat tangan. Yang sudah pernah melakukan itu, ambil sepeda di bawah. Nggak tahu sepedanya siapa, ambil aja. Ya, berat saudara, berat. Dan banyak orang Kristen yang tidak mampu melakukan hal itu. Dia berdoa sih buat musuhnya. Tuhan, aku berdoa, kalau kau yang balas, pasti lebih hebat. Ya apa ya? Ya, doa sih doa. Kau berdoa buat musuhmu, iya saya doakan terus musuh saya. Doanya apa? Aku tidak bisa balas Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang balas, lebih parah. Bertobat. Tidak enak ikut Tuhan itu, tidak enak. Iman itu kalau saya gambarkan, selalu saya bilang seperti roket. Roket itu kalau diarahkan, diluncurkan ke luar angkasa, dia harus full power dari bawah. Karena dia harus melawan gaya gravitasi bumi, atmosfer bumi. Tapi ketika dia sudah menembus atmosfer bumi, dia nggak perlu power lagi. Dia tinggal melayang, mengorbit, mengudara, melakukan tugasnya. Tapi memang banyak roket yang tidak kuat sehingga meledak di udara. Kekristenan seperti itu. Kalau kau mau mencapai perkenanan Tuhan, ya kau harus full power, mencari Tuhan. Tidak enak, bahkan banyak yang akhirnya meledak, kepahitan, kecewa, meninggalkan Tuhan, ya, menyangkal Yesus banyak, ya. Tapi kalau kau sudah mencapai perkenanan Tuhan, itu enak saudara. Abraham ketika dipanggil meninggalkan keluarganya itu tidak enak. Banyak pemikiran, apalagi dia seorang pria, bapak, kepala keluarga. Dia kan berpikir, gila ya, saya udah hidup enak di sini. Saya sudah punya ternak, kekayaan, nyaman, aman. Karena semua manusia itu menyukai zona nyaman. Dan musuh terbesar iman adalah zona nyaman. Kesulitan yang kau hadapi hari ini bisa jadi menjadi anak tangga. Tuhan sedang membawamu kepada level iman yang berikutnya. Katakan, amin. Jangan mudah menyerah. Jalani bersama Tuhan. Saya berbicara di sini bukan teori, karena saya sudah melihat bagaimana mujizat dan kuasa Tuhan itu dalam hidup saya. Perjalanan hidup saya dilempar, dibuang dari keluarga itu saya lulus SMA loh saudara. Makanya saya bilang sama anak-anak saya yang sekarang ini Gen Z. Saya suka bilang mereka tuh Gen Z. Biar agak-agak ada power gitu ya. Gen Z itu kan menghidupkan. Generasi hari-hari itu generasi yang rapuh. Ya, dikit-dikit tertekan. Ya, saya kemarin ketemu saudara teman saya di Semarang. Bu,
ya generasi hari ini tuh Bu, dapat gaji, komisi 1 kali gaji tuh Bu. Tertekan di tempat pekerjaan, dia keluar. Saya tanya, sekarang kamu kerja apa? Enggak kerja Om. Terus kamu ngapain? Ya enggak ngapa-ngapa. Aku lebih menikmati hidup kayak gini. Agak gila enggak generasi sekarang ini? Ya, makanya orang tua hati-hati. Memang mereka dibesarkan dengan ya dunia sosial media di mana mereka tuntutan gayanya itu ya udah selangit saudara, padahal nggak ada duit. Gaya toh itu. Ya daya juangnya nggak ada. Saya sering bilang sama anak-anak saya, Mami seumuran kamu ini dulu, Mami udah keluar dari rumah loh. Tanpa orang tua yang menopang, cuma bersama Tuhan. Saya selalu kasih ikat sama mereka, makanya anak-anak saya didik keras. Dari SD, SMP, SMA naik gojek sekolah. Ya hujan loh Mam, enggak apa-apa, hujan tak mati. Berangkat sana, ya biarin, ya. Mereka harus mengalami proses hidup yang berat. Enggak pakai pembantu di rumah, kamu cuci baju sendiri. Bajumu kotor, kamu nggak pakai baju bersih ke sekolah. Orang tua sekarang salah didik semua anaknya. Dari kecil udah dimanja, makanya semakin makin hancur lah generasi kita ini. Udah nggak dibawa ke Tuhan, ya semua serba dikasih, jadi hancur saudara. Nilai juangnya nggak ada. Saya mengalami Tuhan itu, berproses dengan Tuhan itu luar biasa. Orang bertanya, kenapa ibu itu punya iman yang begitu hari ini luar biasa? Saya bilang, ya karena proses yang berat. Semakin berat proses hidupmu, semakin kuat imanmu. Makanya jangan mau yang gak mudah-mudah. Bersama Tuhan, hadapi saudara. Ya. Lalu di sana dikatakan Abraham melangkah, lalu dia pergi ke negeri yang dia nggak tahu ada di mana. Yang dia nggak tahu itu di mana. Dia pergi, berangkat dia dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Ya. Lalu bagaimana Abraham bisa tahu tempat itu? Alkitab berkata setiap kali dia berhenti di satu tempat, Abraham mendirikan mezbah. Dia mencari Tuhan. Karena Tuhan menjadi Google Map-nya dia. Ya. Setiap kali dia berhenti, Tuhan aku nggak tahu mau kemana. Dia mendirikan mezbah, lalu Tuhan kasih arah. Kamu jalan ke timur, nanti belok kanan, belok kiri. Orang Kristen sekarang bahkan sudah tidak bisa dengar suara Tuhan. Ya, banyak yang bilang, Bu, dengar suara Tuhan. Bagaimana caranya ya? Saya nggak bisa tuh dengar suara Tuhan. Mari kita bertobat saudara. Lalu dikatakan di sana saudara, karena iman, ayat yang ke-9, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan dikatakan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saya mau tanya, berdiam di tanah asing yang dia tidak tahu, dia baru di situ, dan zaman itu saudara belum seperti sekarang. Tanah asing itu benar-benar ya tidak ada apa-apanya. Kira-kira enak nggak saudara? Nggak enak. Tapi orang Kristen sekarang suka cari yang enak. Tuhan suka bekerja dengan yang tidak enak. Daging ini adalah musuh terbesar dari iman. Sebab daging ini gak mau diproses. Tapi Tuhan cara kerjanya proses daging. Gak bisa kita berkenan saudara kalau masih ada daging. Dikatakan dengan iman juga Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di satu tanah asing. Itu gak enak. Pasti dia pengen pulang terus. Ya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan satu kota yang akan dibangun oleh Allah sendiri. Percayalah saudara, dalam setiap hidup kita, Tuhan itu punya rencana yang besar. Dia ingin bangun rencananya atas hidupmu. Dia ingin bangun rencananya atas pekerjaanmu. Dia ingin bangun rencananya atas pelayananmu. Dia ingin bangun rencananya atas anak-anak kita. Dia ingin bangun sesuatu yang besar dalam hidup kita. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Rencananya itu besar. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena kita nggak mau bayar harga. Kita nggak suka dengan ketidaknyamanan. Kita suka dengan kenyamanan. Dan kita nggak mau taat
Karena yang menurut kita itu tidak enak. Tapi tidak ada saudara janji Tuhan yang didapatkan dengan begitu saja. Kenapa nama-nama tercatat di Alkitab? Yusuf, Daud, Paulus. Karena mereka adalah orang-orang yang membuktikan perjuangan iman mereka. Dan mereka keluar sebagai pemenang-pemenang. Enggak ada cerita Alkitab yang enak. Ya, tidak ditulis begini, maka mimpilah Yusuf. Ketika Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf, Tuhan akhirnya Yusuf cerita kepada saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya akan membunuh Yusuf. Lalu Tuhan kutuk saudara-saudaranya mati semua. Begitu ceritanya? Kagak. Ceritanya saudara-saudaranya ambil Yusuf, mereka mau bunuh, mereka ikat, lalu mereka buang ke sumur. Kok kelihatannya rencana Tuhan begitu ya? Kok kelihatannya Tuhan jahat ya? Kok kelihatannya orang yang berkenan kepada Tuhan itu seolah-olah disiksa, dianiaya, direndahkan, ya? Sebab tidak pernah akan ada kemuliaan tanpa salib. Ya kan bisa Tuhan bikin ketika keluarganya mau bunuh dia, tiba-tiba halilintar datang, lalu menyambar keluarganya mati semua. Kan kita lebih suka ya nonton yang kayak begitu, ya Pak ya? Ya kita banyak nonton film yang selalu pemeran utamanya itu menang, ya. Tapi Tuhan cara kerjanya nggak begitu. Dan yang masalah di sini Tuhan nggak kasih tahu sama Yusuf tentang rencananya. Tuhan cuma kasih dia mimpi. Coba kalau Tuhan kasih tahu sama Yusuf, Yusuf tenang, aku akan kasih kau mimpi. Nanti ketika kau cerita mimpi itu, keluargamu iri, lalu mereka mau bunuh kau. Tapi tidak usah takut, nanti kau akan dibuang ke sumur, lalu akan ada saudagar yang ambil kau dari sumur. Lalu dia bawa kau ke Mesir, sampai di Mesir nanti kau jadi budaknya. Lalu kau akan diangkat di rumah Potifar. Setelah itu istri Potifar akan ganggu kau. Tapi tenang Yusuf, memang kau akan dipenjara. Tapi justru di penjara itulah kau akan ketemu dengan pencampur minuman raja, karena penjara akan menjadi jalan bagimu untuk bisa masuk ke istana Raja Fir'aun. Tuhan kasih tahu gitu nggak? Kalau dikasih bocoran, enak nggak? Enak toh? Yusuf akan yes. Kapan aku di penjara ya? Kapan ya? Kok belum ya? Kok belum difitnah ya? Kok belum digoda ya sama istri Potifar? Itu yang namanya iman. Percaya saja bahwa apa yang Tuhan buat di hidup kita itu indah. Masalahnya memang di sini Tuhan sama manusia itu beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu. Ya, wes ini nggak enak nih, males saya, nggak mau saya jalani. Kenapa? Nggak enak. Tuhan itu suka yang tidak enak. Ya, Tuhan nggak kasih tahu sama Yusuf. Tuhan gak kasih tahu sama Daud ketika dia mau dibunuh sama Saul. Tuhan gak kasih tahu endingnya. Tapi orang-orang ini tercatat namanya di Alkitab. Karena dengan iman mereka percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dengan iman mereka percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun berurai air mata, sekalipun berat, sekalipun sakit, ada daging yang terkoyak, ada ego yang dihancurkan, itu tujuan Tuhan. Kenapa masalah diizinkan terjadi? Supaya kau benar-benar menyerah dan pasrah kepada Tuhan. Tuhan gak kasih tahu Abraham endingnya bakal seperti apa, ya. Tetapi Abraham percaya ada satu kota yang akan dibangun oleh Allah dan itu masuk dalam rencana Tuhan atas kehidupannya saudara. Percayalah apa yang kau hadapi hari ini itu ada rencana Tuhan yang indah saudara. Ya dikatakan di sana ayat yang ke-11, coba kita baca Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Secara manusia Abraham sudah tua, istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa punya anak. Tapi satu hal yang mereka percaya, bahwa Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia. Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian. Saya dikasih dalam Lukas pasal yang ke-7, Yesus berkata begini, di hari-hari yang terakhir tuaian memang banyak, tapi pekerja itu sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu supaya dia kirim pekerja.
Dari situ ketika Tuhan jawab saya, Tuhan bilang, kamu ndak boleh buka gereja. Kamu persiapkan para penuai di hari-hari terakhir ini. Saya tanya sama Tuhan, maksudnya Tuhan apa? Buka sekolah misi. Kamu harus bangun sekolah misi. Sekolahin gratis orang-orang yang gak mampu untuk jadi hamba Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ini bukan orang kaya. Saya ini bukan orang pinter. Saya gak punya titel STH, MTH, HHH, banyak begitu. Kenapa Tuhan suruh saya? Tuhan bilang, aku gak cari orang pinter, aku gak cari orang kaya. Tapi aku cari orang yang punya iman. Karena hanya dengan iman, semua proyekku di bumi ini akan terjadi. Lalu kami diberkati Tuhan, saya sisihkan sebagian berkat untuk cari tanah. Saya dan suami kalau pelayanan ke Surabaya kami naik mobil. Kami cari tanah di daerah Tawangmangu, saya cari daerah dingin ya supaya dekat gunung, dekat Tuhan lah ya. Kalau sekolah Alkitab di kota itu dekat mall. Nanti hamba Tuhannya jadi hedon ya, bukan dekat Tuhan. Kalau dekat gunung dia bangun pagi lihat gunung, lihat Tuhan gitu kan. Akhirnya saudara kami cari di daerah Karanganyar, Tawangmangu sana. Ada yang izinnya dapat, tapi harganya mahal. Ada yang harganya dapat, izinnya nggak dapat. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah melangkah dan aku mau taat mendengar suaramu loh, walaupun berat. Tapi kenyataannya begini Tuhan, terserah Tuhan. Tiba-tiba ada seorang bapak telepon, Bu Debbie, saya jemaat ibu di YouTube. Saya dengar ibu mau bikin sekolah misi, iya. Saya punya tanah 4.500 di bawah gunung Bu, tapi di daerah Bandungan, di Semarang. Kalau ibu mau coba ibu pergi lihat. Saya pergi lihat saudara. Dingin di bawah gunung. Bangun pagi langsung lihat gunung di sini. Balik belakang lihat gunung. Wah deket Tuhan ini. Ya, cocok ini. Iya Pak, saya cocok Pak. Oke kalau ibu cocok, tanda tangan di depan notaris, diserahkan tanah itu. Ya, saya pikirnya tadi paling bangun 500 juta sampai 1 miliar lah. Setelah itu ada orang datang, Bu saya pemborong. Ya saya juga jemaat ibu di YouTube, saya nanti yang borong ibu gak usah bayar saya. Bu saya yang bagian desain, saya mau gambar ibu gak usah bayar saya. Digambarlah saudara, begitu selesai saya lihat nilainya. Ya MM saudara, saya bilang hah gak salah ini? Enggak Bu sekarang apa-apa mahal, apalagi habis pandemi. Lalu saya timbullah pikiran manusia saya bilang sama suami, udah oke Pak saya oke gambarnya, gampang lah saya. Gampang kalau saya siaran di YouTube kasih nomor rekening di situ. Jalan-jalan nomor rekeningnya muter-muter kan. Ya saudara, pembangunan sekolah misi sudah dimulai, saudara bisa menabur ke rekening ini. Ya, suruh jalan-jalan tuh nomor rekening muter-muter sampai orang pusing lihatnya kan. Ya. Lalu suami satu saat tanya, "Mana nomor rekening yang mau ditaruh? Saya sudah mau tayangkan ini." Saya bilang, "Tunggu saya tanya Tuhan lagi deh." Waktu saya berdoa Tuhan bilang, "Silakan kamu taruh nomor rekening itu di layar YouTube." Tapi aku tidak ikut. Karena kamu sudah seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatannya. Mencoba menghitung pasukannya. Padahal Daud tahu dia menang bukan karena kekuatan pasukannya. Tapi karena aku, tangan Tuhan. Kalau kamu taruh nomor itu di YouTube, mungkin kamu dapat sejumlah uang yang kamu butuhkan. Tapi aku gak ada di dalamnya. Saya bilang sama suami saya, tidak usah taruh nomor rekening, tidak usah. Karena kita sudah komitmen dari dulu tidak bakal taruh nomor rekening di layar YouTube sampai hari ini. Saya bilang kalau kita taruh Tuhan tidak ikut. Buat apa kita bangun gedung besar kalau Tuhan gak ada di dalamnya? Sekarang banyak orang bangun gedung besar tapi gak ada Tuhan. Karena bukan kehendak Tuhan tapi kehendaknya sendiri. Lalu saudara saya bilang sama suami tidak usah. Lalu kami mulai berjalan. Saudara tahu pembangunan pertama. Pemborong bilang, "Bu tanggal sekian kita peletakan batu pertama, ibu bisa datang, tolong bawa uang pertama 400 juta saja dulu Bu." Oke, saya bilang sama suami, di tangan saya ada uang cash 150 juta, nanti kalau mau pergi kita mampir di rekening, kita ambil di bank, kurang 250 juta. Saudara, 2 hari sebelum ke Bandungan, Semarang, ada ibu telepon saya, "Bu Debbie, saya boleh main ke rumah ibu enggak?" "Kenapa?" "Saya mau antar es krim buat ibu." "Oh iya, ya udah kalau mau ngantar es krim saya kasih alamat." Dia datang bawa es krim. "Bu ini es krim buatan saya, enak banget ibu coba, kalau mau minta lagi nanti saya kasih." Saya bikinin. "Bu ini ada berkat, saya disuruh Tuhan nggak tahu, pokoknya Tuhan suruh saya datang ke ibu, 50 juta Tuhan suruh saya kasih ke ibu." "Oh iya terima kasih Bu." Kami nggak pernah ngomong ke siapapun, kami nggak ngomong, cuma Tuhan yang tahu. Akhirnya saya bilang berarti kita tinggal ambil 200 juta besok aja kalau mau berangkat. Sehari sebelum kami ke Semarang,
Ada orang telepon, Bu, saya dari Kanada. Saya disuruh Tuhan ketemu ibu. Saya mau ketemu ibu. Nggak bisa Pak, saya nggak ada waktu. Besok saya harus berangkat ke Semarang, ke Bandungan. Please Bu, di dekat rumah ibu aja lah. Ketemu di Starbucks apa di mana. Sebentar aja, penting. Kami ketemu, akhirnya saya kasih waktu, oke ketemu. Waktu ketemu dia ngobrol banyak, dia diberkati lewat channel YouTube saya. Dipulihkan, Bu, sudah 3 bulan ini saya tahan. Tuhan suruh saya kasih berkat ini sama ibu. Ini ada uang 200 juta. Saya nggak tahu Tuhan mau suruh apa, tapi ini Tuhan suruh saya kasih. Jadi saudara, saya akhirnya hari itu benar-benar membawa uang ke sana, peletakan batu pertama 400 juta. Dan Tuhan tuh bilang begini, kalau kamu taruh nomor rekeningmu di YouTube, kamu nggak akan lihat hal ini terjadi. Saudara tahu waktu pembangunan orang WA saya, Bu, saya dengar sudah mulai pembangunan, saya boleh sumbang material gini-gini, hubungi nomor pemborong saya. Ini nomornya, silakan tanya alamatnya. Bu, saya dari pabrik cat, mau sumbang cat, apa yang dibutuhkan? Hubungi nomor pemborong saya, tanya dia alamatnya di mana. Saya nggak pernah tahu orang-orang itu siapa, dan saya tidak mau tahu. Saya nggak mau iman saya bergantung kepada manusia. Tiba-tiba saudara dari sini telepon, dari sini pabrik kasur, Bu, saya yang punya pabrik kasur, ibu butuh kasur berapa? Nanti saya siapin. Oh iya, ini alamatnya, dikirim aja ke sana. Furniture, saudara, Bu, saya pabrik furniture, saya mau sumbang semua furniture yang ibu butuhkan. Saya bilang, oh iya nanti boleh kirim ke alamat sini. Waktu sudah mau jalan, peserta pertama itu 30 anak saudara, dan semua rata-rata memang tidak mampu. Jadi kami yang harus menanggung. Untuk tiket mereka datang dari Papua, dari NTT, dari Ambon, dari mana-mana saudara. Ya, tapi Tuhan tuh luar biasa. Waktu staf saya di sekolah bilang, Bu, kita meeting sebentar. Saya mau kasih tahu ibu, pengeluaran setiap bulan untuk 30 anak itu sekian ratus juta. Saya lihat, ih banyak juga ya. Iya Bu, mereka makan 3 kali. Dan ini orang luar pulau, makannya banyak. Ya. Lalu saudara, ya sudahlah, ya jalan dengan iman. Saudara tahu ketika berjalan, saya nggak tahu. Pabrik tahu, Bu, saya tiap 2 minggu sekali kirim tahu. Pabrik tempe, Bu, saya setiap kali 2 minggu sekali kirim tempe. Bu, saya yang punya peternakan ayam, setiap 2 minggu sekali saya kirim telur ayam itu 2 peti. Ya, sayur datang, semua datang. Sampai kadang kita kelabakan, harus bagi ke panti asuhan karena takut busuk saudara. Beras berkelimpahan. Sampai hari ini, kemarin saya baru pulang dari Bandungan, peresmian untuk angkatan kedua. Sudah lulus angkatan yang pertama, sekarang masuk angkatan yang kedua. Saya cuma mau bilang sama saudara, saya tidak berteori. Tuhan yang Abraham sembah, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang sama. Kalau hari ini pelayanan kami bisa menjadi dampak yang begitu Tuhan pakai dengan luar biasa, itu bukan karena saya hebat, karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari katakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Asal imanmu bersepakat dengan Dia, maka Dia sanggup melakukan segala perkara saudara. Ayo, di akhir zaman ini belum terlambat. Goal dari kekristenan, waktu hidupmu itu berdampak bagi banyak orang, bukan waktu engkau sukses bagi dirimu sendiri. Angkat imanmu hari ini, katakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bilang pada Tuhan, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima kemenangan. Lebih lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Tuhan. Tidak ada pergumulan yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada tantangan yang terlalu berat bagi Tuhan. Hanya seringkali imanmu itu mati, saudara. Hari ini Tuhan mau bangkitkan imanmu, hidupkan imanmu, sebab kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji kepada Abraham, yang memanggil Abraham dan memberikan dia sebuah kota yang dibangun oleh Allah. Itu Tuhan yang sama, yang mengerjakan di dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Hari ini katakan, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini iman kami mati, iman kami tidak berfungsi. Hari ini kami mau hidupkan iman kami. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk hidup kami berdampak di hari-hari terakhir ini. Di tengah kesempatan hidup yang Tuhan beri bagi kami, biar kami boleh berdampak bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi kota, bahkan bagi bangsa ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang melakukan segala perkara besar di hidup kami. Hari ini bangkitkan imanmu, saudara. Terima kasih Bapa, anak cucu kami dipelihara Tuhan. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Itu doa kami Bapa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup saudara mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang